Shalom seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini atas segala kebajikan dan kemurahannya di dalam diri kita, dan terlebih memberikan kita waktu, kesempatan sejenak untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama fokuskan seluruh perhatian kita dalam renungan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 97, Pakai Hidupku Ya Tuhan. Nomor 97, Tuhan terima hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan terima hidupku dan kuduskan bagimu. Rangsang tangan bekerja, dengan kasih-Mu mesra, dengan kasih-Mu mesra. Kaki pun terimalah, atur langkah tindanya, pakai pula suaraku, menyanyikan kasih-Mu, menyanyikan kasih-Mu. Buatlah kehendakku sama dengan hasrat-Mu, pakai juga hatiku, jadi takhta bagi-Mu, jadi takhta bagi-Mu. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini. Waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama-sama untuk datang menyembah Tuhan, mencari Tuhan, merenungkan firman-Mu yang akan sama-sama kami baca pada saat ini. Kami mohon tuntunan penyertaan Roh Kudus yang mengurapi kami sekalian, sehingga kami mampu memahaminya, dan terlebih kami mampu menjadikan firman-Mu ini sebagai pedoman dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Amsal pasal 15 ayat 1. Kitab Amsal pasal 15 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama dan melalui pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu kelemah lembutan adalah permata bagi seorang perempuan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa ilmuwan memberikan penjelasan atau memberikan alasan kepada kita bahwa cermin neuron yang ada di dalam otak kita ini diciptakan untuk memberikan kita kemampuan berempati kepada orang lain, atau memberikan kita kemampuan merasakan apa yang dialami atau apa yang dirasakan oleh orang lain di dalam hidup kita ini. Tetapi satu hal yang kita tidak bisa cegah di dalam hidup kita ini, bahwa
kita pun juga bisa memantulkan kembali kemarahan dan kebencian seseorang di dalam pertengkaran. Bahwa cermin neuron yang ada di dalam otak kita ini bisa memantulkan kemarahan, kebencian yang dilakukan orang kepada diri kita, lalu kita mantulkan kembali kepada orang lain di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya tips yang perlu kita harus miliki untuk menyelamatkan kita dari sakit hati atau dari konflik yang kita hadapi di dalam hidup kita ini adalah bahwa ketika orang lain meninggikan suaranya, atau dengan kata lain orang lain sedang marah, maka kita dituntut untuk merendahkan suara kita supaya suhu pada waktu itu tidak memanas sehingga tidak melahirkan sebuah pertengkaran di dalam kehidupan kita. Baik itu kita lakukan di dalam rumah tangga kita, di tempat pekerjaan, ketika kita bersosialisasi, atau dimanapun kita berada di dalam diri kita ini, bahwa hal itu harus kita lakukan, bahwa ketika orang lain meninggikan suaranya, maka kita dituntut untuk merendahkan suara kita. Dan inilah yang disebut sebagai pengendalian diri atau kekuatan yang bisa kita batasi di dalam diri kita ini. Karena ketika kita telah mengendalikan diri, maka kita pun juga sebenarnya sedang mengendalikan orang lain di dalam kehidupan kita. Sebab ingat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apakah yang membuat rumah tangga itu menjadi kelihatan ramah, menjadi indah, atau menjadi sejahtera adalah kelemah lembutan. Dan ingat bahwa kelemah lembutan adalah sebenarnya ciri khas seorang perempuan di dalam hidupnya. Dan ingat pula bahwa kelemah lembutan akan menaklukkan semua isi di dalam rumah tangganya dan dapat juga menaklukkan orang lain. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ibu-ibu mampu mempraktekkan sebuah kelemah lembutan di dalam keluargamu, maka engkau mampu mengendalikan, maka engkau mampu menaklukkan semua isi rumah tanggamu. Bahkan engkau pun juga akan mampu menaklukkan orang lain yang ada di sekitar kehidupanmu. Maka itulah sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama lebih jauh belajar firman Tuhan, bahwa ada dua hal yang dituntut oleh firman Tuhan bagi kita saat ini supaya kita mampu menjadi pribadi yang lemah lembut di dalam kehidupan kita ini. Maka yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan ialah kita harus mengendalikan lidah kita. Ini yang pertama yang harus kita sadari, bahwa untuk mampu menjadi pribadi yang lemah lembut, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengendalikan lidah kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang penting dipelajari sebagai seorang perempuan Kristen adalah memiliki perkataan-perkataan hikmat di dalam hidupnya dengan cara mengendalikan lidah. Jadi ingat bahwa salah satu pelajaran yang harus dipelajari seorang perempuan supaya menjadi perempuan yang berhikmat di dalam hidupnya adalah mengendalikan lidahnya. Sebab ingat baik-baik, mengendalikan lidah tujuannya adalah supaya tidak mengucapkan kata-kata yang salah, supaya tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang justru menimbulkan sakit hati orang lain di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya di dalam ayat yang keempat pembacaan firman Tuhan saat ini berkata bahwa lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jadi ingat,
supaya menjadi seorang perempuan yang berhikmat, maka hal yang harus dipelajari adalah mulailah belajar untuk mengendalikan lidah supaya tidak mengucapkan kata-kata yang salah atau kata-kata yang bisa melukai orang lain di dalam kehidupan. Sebab ingat bahwa kata-kata yang salah itu bisa berupa ucapan yang tidak tepat. Itu bisa berupa ucapan yang juga tidak jujur, ucapan yang emosi, ucapan yang kasar. Dan ingat bahwa semuanya ini adalah hal-hal yang dapat memicu kemarahan orang lain di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya untuk mengendalikan lidah kita ini, berarti kita harus siap dimuridkan dengan cara bahwa telinga harus dilatih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jangan dilatih untuk mendengarkan gosip. Jadi cara kita dimuridkan bahwa latihlah telinga kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, dan jangan latih telinga kita untuk selalu mendengarkan gosip. Atau yang kedua, lidah kita ini kita harus latih untuk mempercakapkan firman Tuhan di dalam kehidupan, dan bukan melatih lidah kita untuk menggosipkan orang lain. Maka itulah sebabnya firman Tuhan dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi ingat, untuk mampu mengendalikan lidah kita, berarti kita harus siap dimuridkan di dalam diri kita dengan cara bahwa mulailah latih telinga kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, bukan untuk mendengarkan gosip. Dan yang kedua, mulai saat ini latihlah lidah kita ini untuk selalu mempercakapkan firman Tuhan, bukan untuk mempercakapkan gosip di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu menjadi pribadi yang lemah lembut? Yang kedua ialah kita harus mengendalikan perasaan atau emosi diri kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah perkataan begini bunyinya. Air laut bila semakin banyak diminum, justru semakin membuat kita haus. Demikian pula emosi kita, bahwa semakin dituruti, maka semakin menjadi-jadi. Maka itulah sebabnya firman Tuhan saat ini berkata bahwa untuk menjadi seorang perempuan yang memiliki kelemah lembutan di dalam hidupnya, maka langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah dia harus mengendalikan perasaannya, dan dia harus mengendalikan emosi di dalam dirinya. Sesuatu hal yang tidak bisa disangkal bahwa kadang ada begitu banyak ibu-ibu yang lebih mengikuti perasaannya dibandingkan menggunakan logikanya untuk berpikir secara cermat atau secara jernih di dalam kehidupannya. Maka itulah sebabnya kadang ada seorang ibu yang tidak memiliki kelemah lembutan disebabkan karena lebih mengikuti perasaannya, lebih mengikuti emosinya dibandingkan dengan menggunakan logika untuk berpikir secara jernih di dalam kehidupannya. Maka itulah sebabnya ketika kita diperhadapkan kepada kemarahan di dalam diri kita ini, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah
kendalikanlah emosi kita. Jadi ingat, langkah yang pertama untuk menghadapi kemarahan apapun di dalam diri kita ini, bagaimanapun orang sedang memarahi kita, tetapi ketika kita mengendalikan emosi kita, maka kita tidak akan terpancing untuk ikut marah di dalam diri kita. Kemudian, langkah yang kedua yang harus kita lakukan, bahwa marilah kita berusaha untuk lemah lembut di dalam diri kita. Sebab ingat baik-baik, ketika kita terus berjuang, berupaya untuk lemah lembut, kalau kita selalu membiasakan diri kita untuk lemah lembut, maka perkataan-perkataan kita, maka sikap kita ini akan lembut pula, dinikmati, dirasakan oleh orang lain di dalam diri kita ini. Sebab ingat baik-baik, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang tidak baik terjadi di dalam diri kita ketika kita tidak mampu mengendalikan emosi kita. Ketika kita tidak mampu belajar untuk selalu hidup lemah lembut di dalam diri kita. Tetapi ketika kita terus belajar mengendalikan emosi kita, mengendalikan perasaan kita, belajar untuk lemah lembut di dalam diri kita, saya yakin dan percaya bahwa kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang lemah lembut, yang sungguh menyenangkan orang lain dan dapat memberkati orang lain di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya firman Tuhan dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Perempuan yang bijaksana di dalam hidupnya adalah perempuan yang lemah lembut. Bagaimana caranya supaya dia menjadi pribadi yang lemah lembut di dalam hidupnya? Adalah kendalikanlah perasaan, kendalikanlah emosimu, belajarlah untuk hidup lemah lembut di dalam hidupmu, sehingga perkataan-perkataanmu itu menjadi berkat dan sungguh disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupanmu. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya di dalam diri kita ini. Amin. Baik, mari seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu hati dalam doa, dan saya akan berdoa untuk kita sekalian. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini, Bapa dalam sorga, atas segala kasih dan rahmat-Mu di dalam diri kami ini, memberikan kami selalu kesempatan-kesempatan indah, dan menanamkan semangat dan kerinduan di dalam hidup kami ini, untuk mendekatkan diri kami kepadamu, melalui renungan pada malam hari ini, bahwa kami telah belajar firman-Mu, yang mengajari kami untuk hidup lemah lembut di dalam diri kami ini. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kelemah lembutan itu adalah permata bagi seorang perempuan dalam rumah tangganya, di tempat pekerjaannya, dan dimanapun dia berada. Ya Bapa di dalam sorga, hamba-Mu telah berhenti dalam menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus terus berkarya untuk memberikan hikmat, untuk memberikan kemampuan kepada seluruh jemaat-Mu, untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga ibu-ibu, seluruh ibu-ibu akan tampil menjadi perempuan-perempuan yang lemah lembut dalam menjalani kehidupan. Ya Bapa di dalam sorga, tolonglah mereka saat ini dalam menjalankan peran-peran mereka masing-masing dalam kehidupan secara pribadi dan di dalam rumah tangga mereka, ataupun di tengah lingkungan rumah tangga dan keluarga mereka. Oh Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, tolonglah mereka masing-masing, pulihkanlah mereka masing-masing, supaya menjadi rumah tangga yang hidup menyenangkan hati-Mu. Bahkan ya Tuhan, seluruh ibu-ibu ini akan menjadi perempuan-perempuan yang hadir, pembawa lemah lembut di dalam rumah tangga mereka,
Dan melalui kelemah lembutan seperti itu, ada sukacita, ada kedamaian yang bisa dialami, yang bisa dinikmati oleh seluruh isi rumah tangga. Tolonglah mereka masing-masing dalam menjalankan perannya, baik itu ibu-ibu yang bekerja setiap hari di tempat pekerjaan mereka. Engkau menolong, Engkau mengurapi, Engkau selalu memberkati di dalam hidup mereka. Berikan kemampuan sehingga tanggung jawab pekerjaan apapun yang dipercayakan selalu mampu dikerjakan. Dan melalui semuanya itu berkat-Mu Tuhan dinikmati. Bagi ibu-ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga, Tuhan tolong pimpin dan sertai. Berikan selalu kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, bahwa melalui peran seperti ini pun juga nama Tuhan bisa disenangkan. Engkau yang senantiasa diagungkan, ditinggikan di balik dari semuanya itu. Dan itulah sebabnya Bapa, tolonglah mereka, mampukanlah mereka untuk tampil sebagai perempuan-perempuan yang bijak dalam kehidupan secara pribadi, dalam rumah tangganya, dalam keluarga, di tempat pekerjaan, dan ketika pun mereka pun juga bersosialisasi, mereka tampil menjadi perempuan-perempuan yang bijak di dalam hidup mereka. Memberkati mereka masing-masing dalam kehidupan, dan kiranya melalui peran-peran yang dilakukan, berkat-Mu Tuhan selalu dialami, dinikmati di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini pun kami datang berdoa, mendoakan dalam rumah tangga mereka. Engkau tolong Tuhan, Engkau pimpin, Engkau urapi, Engkau berkati selalu, untuk senantiasa menikmati kasih-Mu, menikmati tuntunan-Mu, menikmati berkat-Mu dalam bersama dengan anak-anak mereka. Tuhan, Engkau selalu memberkati dalam setiap perjuangan-perjuangan, dan para suami-suami dalam berbagai kesibukan, tugas tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan. Tolonglah mereka ya Tuhan untuk mampu melaksanakannya. Dan begitu pun juga ya Bapa di dalam surga, walaupun sebagai seorang ibu, ada begitu banyak kesibukan yang mereka harus lakukan setiap harinya, tetapi kami mohon supaya mereka pun juga akan tetap memiliki waktu untuk selalu mendekatkan diri kepadamu, memiliki waktu untuk dipakai melayani Tuhan di dalam hidup mereka, supaya hidup yang Tuhan anugerahkan betul-betul mampu dibaktikan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk pengurus PKW Gereja Kibai Jemaat Sanghata, dari ketua sampai kepada anggota-anggota, dalam menjalankan peran dan fungsi mereka, dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan selalu memberikan hikmat, tanamkan semangat dan kerinduan, supaya mereka masing-masing mampu mengambil waktu dan mampu senantiasa melibatkan diri, bersemangat dalam mengangkat pelayanan, supaya mereka menjadi pengurus yang baik dan bukan menjadi pribadi yang harus diurus lagi di dalam diri mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Demikianlah renungan malam. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.